Selamat siang rekan dan Kalita. Ya. Ibu dan bersama Silas. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur terhadap Allah SWT yang mana yang memberikan kita nikmat serta kenikmatan sampai hari ini sehingga kita semua dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Kali kedua, salawat dan salam semua tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang mana kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Kedua-duanya saya sebagai moderator dalam acara talk show dengan tema sinergitas dan soliditas untuk mewujudkan organisasi yang berkualitas. Baik kita semuanya, untuk siang hari ini kita kedatangan 3 pemateri hebat, 3 pemateri yang sudah berpengalaman pastinya. Baik rekan dan kita semuanya, saya perkenalkan terlebih dahulu untuk pemateri yang pertama. Jadi ada cek tuh sampai ber. baik, untuk materi yang pertama kita kedatangan Ustadz Ahmad Siroj Mutir. Beliau jauh-jauh dari desa Praktis Siwaras Rekan. Jauh ya kalau jalan ya. Berangkat ya tuh. Boleh kalau mau dicatat nomor teleponnya. Betul ya. 082-118-423. Hadiah pun kan. Beliau lahir pada tanggal 21 Mei 1986. Beliau menempuh pendidikan di MTS Wali Songo, lalu di Kabupaten Tuban. Baik, dikasih sisinya kuliah 1 tahun saja. Alhamdulillah. Pengalaman organisasi beliau cukup banyak ya dengan kita. Yang pertama beliau mengikuti Anston, lalu MWC, FKIT, lalu beliau juga pernah menjabat sebagai pembina itu. Lalu yang terakhir ada LBM PCNU Bojonegoro. Moto hidup beliau hidup itu mudah asal tetap mau belajar. Rekan-rekan kita, yang penting kita selalu belajar. Pemateri yang kedua kita kedatangan Bapak Fahmi Kumeni MPD. Alhamdulillah sudah ada bilangnya. Oke, beliau juga jauh-jauh dari Desa Asdo, Siwaras Bojonegoro, Jawa Timur. Jauh sekali. Kalau mau dicatat nomor teleponnya boleh saya diberikan secara pelan-pelan ya dengan data oleh kita 055 649 403 020. Boleh 085 649 403 020. Jika tidak bisa dihubungi, bisa hubungi melalui email fahmi@sunan-kiri.ac.id. Beliau menempuh pendidikan di MTS SMA At-Tahir, lalu dilanjutkan di S1 Sunan Giri Bojonegoro.
Lalu dilanjutkan lagi S2 di Universitas Sarijaya Yogyakarta. Pengalaman organisasi beliau juga cukup mengesankan mereka dari Kanada. Yang pertama, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Yang kedua, beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua ISNU periode 2021 sampai 2024. Pemateri yang ketiga ada Bapak M. Ali Zainal Abidin. Beliau juga jauh-jauh dari Kanada datang ke sini. Beliau dari Pondok Pesantren Nabaul Ulum. Baik, mungkin ada yang mau mencatat nomor teleponnya. 185 Bisa saya berikan secara pelan-pelan. nomor berutuk 089 512 314 394. ya Allah Beliau menempuh pendidikan di YMI Al-Mursyid Tambarjo, MTSM 4 Siwaras dan SMAM 4 Siwaras. Pengalaman organisasinya cukup banyak sekali sampai saya tidak bisa menceritakan semuanya. Gus pick up itu kamu Beliau pernah menjabat sebagai Ketua PKPP Nahdlatul Ulum. Beliau pernah juga menjabat sebagai Bendahara PAC. Lalu beliau juga sudah pernah menjadi Ketua PAC. Lalu beliau juga pernah menjabat sebagai Wakalima dan Wakasatu. Moto hidupnya sangat singkat, padat tapi bermakna. Ada yang penasaran teman-teman? Bermanfaat. gimana nanti Baik, kepada beliau-beliau para pemateri hebat pada siang hari ini, saya bersalah untuk menempati tempat yang telah disediakan oleh panitia. Monggo. buka itu lamang buka itu lamang itu buka berapa apa sama bu pas sama so pagi sama ini enggak Dewi karena mati corona di gendong gendong yang ngarep Baik, selamat datang saya ucapkan kepada tiga pemateri hebat pada talk show siang hari ini. Baik, saya singgung lagi talk show pada siang hari ini yang menyongsong tema sinergitas dan soliditas untuk mewujudkan organisasi yang berkualitas.
Baik, organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan semua batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama. Baik, para pemateri, bapak-bapak sudah siap? Sudah siap? Sudah siap ya? Baik. Baik, langsung saja ya. Tadi sudah saya singgung sedikit tentang organisasi. Baik, langsung saja. Saya menjelaskan tadi saya timbul satu pertanyaan yang cukup konkret menurut saya. Jika kita lihat dari zaman sekarang zaman yang sudah masuk zaman yang modern dan bahkan sempat dilanda pandemi juga. Biasanya orang-orang atau masyarakat yang terkena pandemi itu cenderung menjadi orang-orang yang pasif di rumah, seperti itu. Nah, langsung pertanyaan saja. Pertanyaan saya. Mungkin biar teman-teman rekan-rekan kita tahu secara nyata. Contohnya saya contohkan tadi, yang terkena dampak bukan hanya sekolah, bukan hanya di dunia perkuliahan, pekerjaan, tetapi di organisasi kita sendiri itu juga terkena dampaknya. Nah, saya ingin bertanya, cara meningkatkan daya tarik rekan-rekan kita semuanya dan cara untuk meningkatkan semangat lagi dalam berorganisasi, caranya seperti apa? Begitu. Monggo yang mau menjelaskan. Ini monggo mungkin Pak Fahmi dulu boleh dijelaskan dulu caranya bagaimana? Pertanyaan ini sebenarnya relevan untuk Mas Zeka, karena dulu pas waktu saya menjabat sebagai ketua itu justru anggotanya sedikit. Justru meledak-meledaknya IPNU itu pas waktu masa kepemimpinan rekan Zeka itu semuanya sudah terkonsep, semuanya sudah tertata dari segi administrasi, dari segi apapun. Awal IPNU dulu saya itu, pengalaman saya itu bukan dulu yang saya kembangkan itu bukan di segi administrasinya, bukan di segi tata kelola. Karena pada waktu itu yang pertama kita kekurangan SDM. Saya juga nggak kenal tokoh-tokoh sini karena saya juga nggak istilahnya beban. Dan saya juga waktu dulu itu mengadakan seminar, tadi sudah kita jelas sama Kang Giro, karena nggak punya dana mau mengadakan seminar yang menghadirkan pemateri dari Mesir. Saya nemu uang itu sekitar 1 juta saja. Menjelang hamil 7 tahun berapa itu menemu uang 1 juta, yaudah itu tak gunain buat seminar. Nanti kalau ada orang yang nyari uang 1 juta nanti saya ganti. Ceritanya begitu. Kalau untuk cara meningkatkan motivasi mungkin yang lebih relevan, yang lebih pas untuk menjawab karena ini terkait kaderisasi. Dulu kaderisasi saya nggak sebegitu masif Mas Zainal.
karena dulu orientasi saya pada bagaimana menyiapkan pondasinya secara filosofis, secara makna, yaitu sering mengadakan kajian rutin. Kajian rutin pun itu selama 2 minggu sekali, itu termasuk salah satu yang rewangi dulu Ibnu, nggak punya uang, nggak punya bapak ini, Kang Gus Siro. Beliau dulu yang membantu kita. Yang hadir juga nggak banyak, yang kajian 5 orang, 6 orang, 7 orang, itu jalan terus. Karena yang kita lihat bukan dulu itu bukan kuantitasnya, tapi pondasi awalnya, yaitu sesuai dengan nama Ibnu dari PPNU kan belajar, jadi ya nggak jauh dari ngaji dan kajian-kajian tokoh-tokoh dunia. Itu saja. Baik, terima kasih. Mungkin dilanjut saja. Monggo Bapak Sina. Oke, terima kasih. Mungkin dari 3 yang di depan ini yang pantas dipanggil Bapak cuma 1. Karena Pak Fahmi ini meskipun dipanggil Pak, tetapi belum menikah. Nah, ini model buat rekan kita. Kalau ngomong bahas peningkatan, terus motivasi kita, terus bagaimana cara kita membuat organisasi ini bisa berjalan terus rekan dan rekan kita itu berkhidmatnya bisa berjalan terus dari masa pandemi maupun tidak, itu sesungguhnya sama saja. Yang terpenting Ibnu PPNU itu mempunyai kegiatan yang istiqomah, yang terus menerus. Nah, seperti yang disampaikan Pak Fahmi tadi, sesungguhnya Ibnu PPNU Sugiwaras itu berjalan sudah sesuai dengan POA. Nah, kalau di POA itu mengatakan nih, kalau memang zamannya yang pertama organisasi Ibnu pertama didirikan, masuk di tahapan yang pertama pendirian itu, yang harus kita lakukan adalah background dari Nahdlatul Ulama tersebut. Jadi kajian aswaja, terus termasuk istighosah, tahlil, tidak seperti itu. Terus kalau sudah masuk setelah pendirian, kita masuk ke proses pertumbuhan, itu mulai kita tata organisasinya, mulai dari administrasi organisasinya dan sesuai dengan pedoman. Terus 3 tahapan yang terakhir adalah pengembangan. Nah, ini yang dialami Sugiwaras di era sekarang. Jadi mulai Pak Fahmi, tanpa kita sadari, Ibnu Sugiwaras itu sudah berjalan sesuai dengan POA. Di periodenya Pak Fahmi, kalau di Nur kan rekan Fahmi, nah ini dulu mulai kajian-kajian, terus dilanjutkan rekan Tauhid itu mulai ada kaderisasi. Nah, di periode saya baru mulai ada rapim. Nah, rapim mancap, bahkan itu bisa dikatakan satu-satunya pimpinan mancap di Kabupaten Bojonegoro. Nah, rapim mancap sampai 4 kali. Terus ada raker, ada rapor. Nah, terus dilanjutkan rekan Kauzen. Di situ juga masih tetap membawa kaderisasi organisasi sesuai, tetapi menambahkan skill organisasinya. Nah, itu masuk dimulai tahapan antara pertumbuhan dan perkembangan. Jadi Ibnu PPNU itu ada 3 tahapan: pendirian, terus pertumbuhan, perkembangan. Nah, di eranya rekan Dimas ini, nah, jadi dari keseluruhan itu harus juga dilaksanakan. Mulai amaliyah juga dikuatkan, terus secara organisasi administrasinya, terus dan juga skill organisasinya. Jadi itu PPNU itu tidak nominal dan rupa apa, tetapi juga memikirkan kader-kadernya akan ditaruh kemana, distribusi kader. Nah, di tingkatan terakhir ini yang dari rantai setelah SMA mau dilanjutkan kemana, terus yang suka olahraga jangan sampai hanya olahraga, tetapi juga membawa atau mewakili Sugiwaras menjadi perwakilan kontingen Bojonegoro, Jawa Timur, setidaknya seperti itu. Jadi kita sudah masuk di tahapan perkembangan. Mungkin kalau ngomong pandemi atau tidak itu sama saja. Yang terpenting maksimal itu juga benar. Jadi di zaman saya pun juga begitu.
Kalau rutinan juga pernah mengalami banyak yang hadir, juga mengalami pernah juga di rutinan datang cuma 5 orang, 11 orang. Mungkin rekan dan rekan kita yang hadir di sini juga termasuk salah satu orang di antaranya. Yang terpenting adalah tetap berlanjut. Rutinan itu yang penting di koma. Bah di sini apa wae. Seperti itu. Mungkin ini yang di kanan saya ini adalah kalau dari pendahulu mulai dari rekan pagi sampai sekarang juga setia teman kita gitu. Manggis tua ini. Nah yang pantas dipanggil bapak itu cuma satu. Tapi saya belum ayam kan. Poin lagi ya rekan kita. Oke, terima kasih rekan kita. Terima kasih. Mungkin yang selanjutnya akan diberikan penjelasan kembali, mungkin akan memperkuat pernyataan-pernyataan dari Bapak Fahmi dan Bapak Zena. Monggo. Ya, terima kasih. Sebenarnya yang awal yang perlu diomongkan itu sebenarnya mengenalkan diri. Kawan-kawan di sini itu kan yang paling sudah biasa sama Pak Zainal itu kuat. Kalau saya sudah sering, mungkin Pak Fahmi yang belum familiar. Jadi tadi belum mulai kan saya ngomong sampai itu nego wong telurin bisa jadi contoh. Contohnya apa? Nak pengen urip sing urut, anu tau kami, ini urip tertib, urip tertib, sekolah, terus sampai rekan S1, S2, saya kira dokter, sampai dokter, sobat, kau itu yang mana? Negara dokter, sobat berdaya, berarti sampai dokter pertama, kiai sakit, dokter kan pertama, berarti yang sampai nanti urip sing urut, sekolah S1, S2, sampai jadi dokter, pernah jadi guru di Wali Songo, sekarang jadi dosen di Wonogiri, sampai sing pikirannya cerdas, sing seneng sekolah, sing urung pikiran duit, nyontoh Pak Fahmi. Nek pengen nyontoh urip sing maga, contoh Pak Zainal, urip maga, gak jelas, kiai ora, wong pengangguran ya kok kaya sibuk, gak jelas ya. Dan sampai pengen urip sing rawuh contoh aku, rawuh urip, rawuh sekolah kabeh maga, sekolah teko Sanawi Wali Songo, berpikir pakai C atau tugas, gimana pun ujian patang dinotok mau tugas dijasai silang misalnya ini daftar kuliah oleh beasiswa pas tes melebuni peringkat kedua tapi kuliah mulai setahun perkara kok berkuih rapi jadi ini bahwa Pak Zainal tak bilang aku ki gak terus kuliah perkara rapi terus kalau caponda harus rapi boyong di rapi jadi aku perkara berkuliah kuliah selesai tahun rapi ya rapi akhirnya ya lain kuliah berarti kan gak urut belajar nah pengen nyontok saya urut sih gak urut iya nyontok aku urut berarti orang urut waya demi wong waya turu aku mulai waya sopomor dewi aku turu kan gak urut ya jadi ini tapi nyontok sih urut tapi di duit duit jadi itu cuma perkenalan saja. Dan saya memang mengikuti periode Ibnu itu mulai dari zaman Pak Fahmi sampai sekarang. Jadi lumayan tahu lah bagaimana apa jatuh gantinya Ibnu Istiwa mulai merintis. Ada masanya Pak Fahmi dulu cuma ada kajian di sini di gedung ini ada kajian cara rutin juga ada saya melok ini kadung umat juga kadung ramumat ya umum limo malumatan seperti itu jadi yang berjalan
terus buaya atau nekakno wong ke Mesir, padahal perkara nomor duit kok kuburan. Kayak itu ya, kayak bernomor duit kok kuburan ceritanya. Buat duit dayanya, buat duit apa kuburan. Paling dibuka uangnya jadi godong Pak. Duit kuburan. Sampai sekarang sampai eranya apa? Jadi memang betul tadi apa yang disampaikan oleh Pak Zainal itu, kita yang penting itu istiqomah itu yang paling sulit itu memang istiqomah. Ya seperti sekarang ini, sampai kan lihat sendiri yang datang itu siapa? Orang-orang ini kan dia yang selama ini menjadikan ilmu eksis kan dia orang-orang memang secara teori yang ideal itu kan semua kader itu bisa mengikuti acara-acara seperti ini secara idealnya seperti itu, tapi kita itu tidak bisa mengiri realita. Mesti akan hanya ada orang-orang tertentu saja yang setia dan istiqomah. Itu mulai zaman dulu. Coba kita berkata pada cerita para nabi dulu, cerita nabi-nabi. Binorakuan cengkong ini ngomongin kabeh. Nah aku cerita nabi-nabi loh. Cerita nabi itu wakil, orang terima selawe. Jadi mulai Nabi Nuh, coba Nabi Nuh itu kan hidup selama 1000 tahun. Tapi orang yang mau ikut Nabi Nuh dalam perahu itu cuma berapa orang? Cuma berapa? Begitu juga pada era setelahnya, pada era Nabi Isa. Nabi Isa itu kurang hebat apa? Nabi Isa itu bukan hanya mengobati orang yang sakit kusta yang zaman itu tidak ada yang bisa mengobati, tapi juga bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Tapi wong jaduk Nabi Musa itu waktu bertanya man ansori ilallah, siapa orang yang akan menolongku? Qul hawariyuna nahnu ansarullah. Nah ini sing sadar lah, kalau ini kayak sadar. Ya ini kan. Man ansori ilallah. Qul hawariyuna nahnu ansarullah. Berdakwah selama itu hanya ada 12 orang yang setia menemani Nabi Isa berdakwah. Jadi sampai dari pimpinan sekarang yang Mas Dimas, makanya ini kalau terpemasaran kita jadi Pak. Jadi sampai nanti jangan kaget kalau secara realita hanya ada orang-orang tertentu yang mau membantu perjuangan organisasi seperti ini. Itu saya lihat pasti seperti ini, tidak mungkin semuanya. Ya memang kita berdoa agar semua bisa ikutan, pasti yang setia itu cuma beberapa orang, itu pasti. Itulah namanya Hawari. Hawari itu kelompok yang paling setia menemani Nabi Isa. 12 orang. 12 orang pun itu akhirnya ada satu orang yang namanya Yudas Iskariot, itu yang berkhianat waktu Nabi Isa akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Artinya kita harus belajar dari sejarah agar tidak mudah putus asa, agar tetap semangat. Allah tahu urusin ini, wongnya yo kuwi ya, wajah-wajah ini utang yang tidur yo kuwi ya seperti itu. Ini jahat daripada Nabi Isa mulai mengelola bil sama musuh ini. Jadi jangan pernah yang perlu saya kan cuma menguatkan aja, yang perlu sampai berpegangan itu satu. Dulu waktu saya ngaji, waktu almarhum Bang Emun juga itu waktu ngaji tafsir pernah bercerita begini. Kelak di akhirat, jika ada orang yang berdakwah, berjuang, dia itu mutung apa bahasa Indonesia? Mutung apa? Mutung sasa? Masa bukan sasa? Ya skandal lah. Meraju kok kayak cewek. Ngambut lah ya, selalu keren ngambut. Tahu Pak dosen yang keliru nih sampai Israel tapi ini jadi ngampe paling bener loh kenyalan aku tapi sendiri. Nah aku awal jadi bangun itu pernah bercerita
cerita waktu ngasih tafsir itu gitu. Kelak di akhirat ketika ada orang yang berjuang, dia itu ngangkut leheran utuh, akan didatangkan Nabi Nuh. Nabi Nuh didatangkan, kowe itu mau berjuang pirang tahun, sak kuat sak suwe-suwenya urepe umat Nabi Muhammad itu pirang tahun, sama 100 tahun itu harus kuat. Zaman Nabi Nuh itu 1000 tahun. Bayangkan berdakwah selama 1000 tahun, yang itu cuma 70 berarti 70 kali 2 itu selama 1000 tahun. Kalau dalam Ibnu masa impiannya berapa tahun ya? Selama 2 tahun misalnya ngomong 10 itu sampai ngalahin Nabi Nuh misalnya. Makanya gak usah patah semangat ya. Realita itu seperti saya penting tetap jalan. Tinggalannya sampai itu sampai ya. Tinggalannya sampai bisa jalan itu ya. Perjuangan itu. Jangan bar sampai gede, duit bojo, duit anak, pergawe itu sakit kendali. Sakit biasa. Urip standar, urip standar. Tapi yang menjadi tinggalan kita itu sebenarnya seberapa kita memberikan manfaat pada orang lain. Sebab yang perlu jadi pegangan kita kan satu hadis Nabi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memulai memberi teladan kebaikan lalu ditiru oleh generasi selanjutnya, maka orang tersebut akan mendapat pahala sampai teladan tersebut diikuti terus sampai hari kiamat. Dimulai dari Pak Fahmi rintis ibu tani terus sampai ada pengadilan, ada apa ya. Ketika nanti misalnya zaman sebelumnya belum ada pesta terus dimulai kalau ada pesta, berarti ketika sampai wilayah kiamat masih ada pesta, berarti yang dapat yang perintis pertama pesta itu ya Pak Zainal dan teman-teman yang pertama kali mengikuti itu yang dapat pahala paling banyak. Sebenarnya sebab dia perintis. Dia pertama kali menghidupkan kembali Ibnu Desdiwara itu Pak Fahmi. Ya pikir api ya, senajan pola ini bertani lah, kan kurang itu berapa Pak Fahmi. Nah kita melo-meloan ngomong bicara Romo ya Romo, caranya pas tangi ya tidak, turun tangi ya rasa juga. Nah isok, ojo ngajar ngomong terjuriso, raja kerja. Kalau undangnya melatihan apa? Pelantikan jam 09.00, raja kerja jam 09.00. Jam kerja itu jam 12 ke atas. Jadi prinsipnya sebenarnya cuma itu. Makanya tadi kan waktu menarik motor saya tulis simpel, itu sebenarnya mudah. Yang penting kita itu punya pegangan selalu mau belajar. Tadi makanya tadi saya kan cerita, murid-murid tahu, tapi saya itu senang belajar. Sampai sekarang saya itu senang belajar. Saya itu dulu tahun 2010 pertama kali beli komputer. Tahun 2010 ngekak komputer itu caranya apa? Tapi tuku rodannya 5 juta ngekak awalnya itu tak belajar ini bujat sama komputer lo sampai sekarang seneng ngetik, sampai belajar nulis, sampai sekarang saya belajar membaca manuskrip kuno. Sekarang saya kuno zaman ada dulu itu semua atau tidak. Waktu aku tak sekolah, bilang aku tidak tak, belajar diri aku tak, belajar sendiri. Makanya aku kayak Pak Fahmi tadi dosa itu sekolah langkah kuat. Diurusi bocah kok diulang tidak banyak belajar urut, belajar Pak Fahmi. Aku bisa belum ku, pengen apa tak belajar tak pelajari. Wah ini yang lagi itu buku fotokopi perdana 5 juta. Ini hasil pelajarannya, ini panggulan yang fotokopi sih dia apa? Dulu ini juga YouTube, angin-angin, mulai. Jadi tapi saya memang senang belajar. Jadi jarang pamer ke monggo, jarang nih pengen ngedon apa ini monggo. Tapi saya itu senang belajar dari itu. Apa wes yang tak ngerti ini, aku pengen ngerti. Masuk ini aku harus.
mesti bisa. Makanya pelajar itu yang sampai jadi senang belajar, belajar apa wae sing ora bisa. Apa meneh murid sampeyan itu jeneng. Sampeyan wis liwat murid, liwat 30 wae wis beda-beda sampeyan. Apa meneh liwat 40. Makanya ada kata bijak mengatakan life apa bahasa Indonesia angel wae ora iso. Hidup itu dimulai dari umur 40 tahun. Kenapa kok hidup itu dimulai dari umur 40 tahun? Sampai belajar apa sampai umur 40 tahun. Saat dari umur 40 tahun kok berharap sampai dapat iso keahlian anyar, wis angel. Wis liwat masa belajar. Nah, wis liwat masa. 40 tahun ke atas itu waktunya eksem besar. Wis ora layak belajar. Dan sekarang itu usianya belajar yang banyak. Bagaimana biar berhasil? Tetap terus belajar, berusaha agar organisasi tetap belajar. Apa sing urung dilakoni, pendahulunya dilakoni. Tapi ojo patah semangat, buru-buru bocah ora gelem mulai itu biasa. Itu titik dari saya monggo. Terima kasih, cukup panjang penjelasannya. Terima kasih. Mungkin dari pemaparan ketiga materi tadi teman-teman mungkin ada muncul suatu pertanyaan gitu, dapat disampaikan atau bisa langsung angkat tangan memperkenalkan diri. Mungkin ada pertanyaan. Monggo, tidak usah sungkan-sungkan, biasa saja, santai. Bagaimana? Rekan-rekan kita ada yang ingin bertanya? Disilakan. Oke. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih pada moderator telah memberikan waktu kepada saya untuk bertanya kepada narasumber yang telah hadir pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Edo Rudianto. Saya anggota Dipno dari Pimpinan Ranting Desa Bintang. Saya ingin bertanya, di sini di dalam satu organisasi itu ada dua konsep, di mana yang pertama konsep statis dan yang kedua konsep dinamis. Di mana konsep statis itu sendiri, di mana organisasi adalah sekelompok orang yang terikat bersama dalam hubungan formal untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan konsep dinamis yaitu proses pengorganisasian di mana pekerjaan orang dan juga sistem yang berkaitan dengan proses melakukan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan sebagai sebuah kelompok. Nah, di dalam organisasi Hipno IPPN ini, kita itu menggunakan konsep yang mana? Apakah konsep statis ataupun konsep dinamis? Terus, kalau misalnya kita menggunakan konsep statis, Hipno IPPN ini nantinya akan mengarahnya kemana? Kemudian, kalau misalnya dari konsep dinamis, itu akan mengarah kemana? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk rekan Edo. Mungkin bisa saya ulangi pertanyaannya. Untuk Pimpinan Cabang Pimpinan Cabang Waras, apakah menggunakan konsep organisasi yang statis atau dinamis? Begitu singkatnya. Baik, terima kasih. Mungkin langsung bisa dijawab oleh mungkin Bapak Zainal Robiul, monggo. Oke, terima kasih. Ini ngomong secara organisasi nanti dari pembina kanan-kanan saya ini sudah menampai secara ilmunya masing-masing, karena dari background kami bertiga juga memang beda. Dan ini wujud dari itu juga. Itu adalah organisasi yang mewadahi pelajar, yang dimana pelajar itu diisi oleh siswa itu yang mulai sampai SMA, terus santri dan juga mahasiswa. Nah, di
posisi ini saya sebagai siswa, jadi saya kan mentok di SMA. Kalau kuliah pernah sampai ospek online gitu. Jadi bukan itu sudah kan 1 tahun, saya pernah ikut ospek sampai selesai. Terus dilanjutkan Pak Mahdi ya sampai S2. Nah, terus saya background siswa, Gus Sirot background santri, terus Pak Mahdi background mahasiswa. Nah, wujud Ibnu seperti ini. Terus kalau ngomong secara organisasi, Ibnu menggunakan yang statis atau dinamis, dua-duanya. Jadi kalau contoh kecil ngomong acara seperti ini, acara talkshow, kalau menggunakan statis berarti yang datang adalah orang-orang yang masuk SP. Nah, kalau secara dinamis berarti boleh didatangkan atau yang hadir itu di luar dari SP seperti itu. Jadi ya saya tertulis naik SP ini siapa yang itu hadir. Kalau dinamis berarti boleh dari orang lain. Nah, terus berorganisasi juga harus menggunakan keduanya. Tergantung waktu kita itu harus menggunakan yang dinamis atau dua-duanya itu juga harus kita gunakan. Tidak hanya satu monoton sesuai aturan. Pendirian kreatif harus seperti ini. Nek gak kayak ini berarti gak orang itu kreatif. Tidak seperti itu. Jadi kaderisasi juga begitu. Jadi puncak dari anggota Ibnu itu di Makesta itu kalau secara statis, kalau secara dinamis oleh yang penting bocah MUI menyetujui PDPRT dan berusia 12 sampai 27 tahun itu secara dinamis. Yang penting dia belum melok rutinan, gak usah kok pakai stasik. Nah itu bentuk dari dinamis dan keduanya juga harus digunakan. Terus kalau ngomong efeknya nanti kalau menggunakan statis terus dinamis, kalau sampai sesuai aturan berarti organisasi ini sudah berada di jalur yang benar. Sampai statis itu menggunakan aturannya ini, jadi ketua ranting seperti ini, mudah naik PAC, mudah naik PC, itu secara statis. Kalau dinamis nanti kita di tengah perjalanan yang saya merasakan juga di periode 2018-2020 dari SP kisaran 45 yang sampai di convert itu hanya kisaran 16 sampai 24, pengurus harian hanya 8. Nah, dan itu juga akan rekan dan rekan kita alami juga, dan setiap periodenya juga seperti itu, bahkan sampai cabang sampai pusat juga seperti itu. Nah, menggunakan cara yang dinamis. Pengurus itu ada yang secara struktural, yang masuk di SP juga ada secara fungsional. Nah, fungsional ini adalah kader-kader yang tidak masuk di SP tetapi nanti bisa kita atur untuk periode selanjutnya. Mungkin cukup. Nanti ada tambahan, monggo. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya dari Pak Fahmi. Monggo. Oke, terima kasih. Kalau bahasanya Mas tadi statis dan dinamis. Kalau menurut saya lebih luasnya itu antara struktural dan kultural, itu cakupannya lebih luas. Kalau statis dan dinamis itu lebih orang-orang orientasi organisasi. Kalau saya bahasanya lebih ke pendekatan struktural dan kultural, itu cakupannya lebih luas. Kalau pengalaman saya dulu, saya lebih menggunakan kultural karena tipologi orang desa itu kalau pertama berdiri itu nggak bisa struktural. Kesulitan kalau saya menggunakan struktural, dan juga pada waktu zaman saya itu tidak ada Makesta. Nah, dengan Makesta itu pionirnya atau awal yang mengadakan Makesta itu masih di zaman saya nggak ada, karena di situ saya masih pada ranah kultural, mengenal Ibnu itu apa. Orang kenal kok langsung melu Makesta lanti kok bayar. Nah, ini aku Londoannya berkedok Ibnu, dan itu saya nggak mau terjadi. Makanya itu gerakan saya dulu adalah gerakan keilmuan gratis, kaderisasi lewat keilmuan. Tapi perkembangan
zaman tidak melulu secara kultural. Adanya Mas Taufik, Mas Zainal itu sudah ada pengembangan dari kultural ke struktural. Itu saja. Kemudian dulu yang diceritakan sama PC itu yang waktu di situ waras itu, kita punya pengalaman konflik juga dengan PC karena tidak mau melakukan pendekatan struktural. Disuruh maksa beberapa kali nggak mau karena pada waktu itu awal pendiriannya itu dulu di warung kopi orang 4 atau 5 bisa ikut itu minggu depan sudah jadi diajukan ke PC gitu. Tapi gerakan kita sudah terkonsep di warung kopi itu, gerakannya kayak gini. Kalau tidak sesuai dengan PC, kita negosiasikan. Kalau tidak bisa dinegosiasikan, akhirnya pecah di situ. Kita tidak sepaham dengan PC. Bukan dalam arti konflik kekuasaan, bukan, karena konflik beda pendirian. Kita mengenal kalau struktural nggak bisa. Ini nggak bisa langsung dengan pendekatan struktural. Kita lihat sikonya saja. Kalau untuk zaman sekarang, apa yang dikatakan oleh Mas Zainal tadi, kita menggunakan baik kultural maupun struktural. Kita dinamis saja, tidak kolot pada satu konsep. Dinamis. Kapan waktunya kultural kita gunakan, kapan waktunya struktural kita gunakan. Maksudnya desa struktural tidak mungkin. Kita berhadapan dengan kiai-kiai desa. Ciri khas NU itu di kulturalnya, di pendekatan kultural, kemudian di bagian-bagian tertentu dengan menggunakan pendekatan struktural. Monggo yang sepuh memberikan. Terima kasih penjelasan secara apa maksudnya statis angel menurut tadi sudah dijelaskan penjelasan. Sebenarnya dua hal itu harus dua-duanya kita lakukan, bukan hanya dalam organisasi. Dalam kehidupan pun dua hal itu pasti akan selalu kita jalankan. Sebab dalam kehidupan banyak hal-hal yang di luar teori. Banyak hal-hal itu yang di luar teori. Jadi kalau apakah kita harus secara urus, secara menurut konsep organisasi begini ya, kalau bisa harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu nanti tidak jalan. Itulah dulu kalau kita kembalikan pertama kali berdirinya Nahdlatul Ulama, itu kan kiai di Indonesia itu kan jumlahnya banyak, tapi semua hidup sendiri-sendiri, di pondoknya sendiri-sendiri, di madrasahnya sendiri-sendiri, di masjidnya, di musolanya, tapi tidak diorganisir. Gara-gara tidak terorganisir inilah tujuan besar bersama tidak tercapai. Organisasi kan tujuannya cuma seperti itu. Tujuannya agar mengorganisir hal-hal yang sudah ada itu dikumpulkan agar berjalan, agar berjalan. Kita contoh paling besar itu ya contoh Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad itu punya sahabat yang punya latar belakang yang berbeda-beda. Tapi sudah disinggung kalau Pak Zainal karena yang latar belakangnya mahasiswa, yang santri. Orang yang latar belakangnya berbeda-beda itu jangan lantas kita anggap wong nyelek, wong aneh. Tapi orang seperti itu pasti punya potensi masing-masing. Saya contohkan begini. Sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi kan 4 orang yang akhirnya jadi khalifah: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 4 orang tersebut itu semua punya kelebihan dan potensi yang berbeda-beda. Orang yang paling setia
dengan Nabi Muhammad itu pertama Abu Bakar yang menemani Nabi mulai perjuangan pertama kali. Tapi Abu Bakar itu orangnya lembut, gak iso diajak tegas, gak iso diajak tegas. Makanya dilengkapi dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu orangnya tegasnya minta. Sayyidina Umar itu memimpin sholat jamaah. Barisannya kok enak sing ora kan dadi parane ngguri sikile dijujur. Yang itu kolongan. Sampai saya tadi Nabi dawuh Sayyidina Umar kan nek liwat. Roh ayang-ayangnya setan melayu, roh ayang-ayangnya kok roh sarawon. Saking yang itu wong. Harus ada orang yang tegas seperti itu. Dan terus ada lagi orang yang kaya, yaitu Sayyidina Utsman. Utsman itu kaya raya. Utsman itu kaya raya. Sebagai penopang dana itu kan harus ada. Organisasi kan ada duit ya, boleh mulai, ngomongin, raisa boleh duit, udah yang kita boleh duit. Terus Sayyidina Ali itu cerdasnya bahwa sampai hadis yang terkenal anak Madinatul Ilmi waliyun berbulan. Saya itu kotanya ilmu, Sayyidina Ali itu gerbangnya ilmu. Jadi ada kaum intelektual, ada juga yang yang punya kemampuan finansial yang besar. Terus ada juga yang orangnya tegas, ada yang tegas dan ada juga yang lembut. Tapi yang jarang diceritakan memang dalam sejarah itu ada orang seperti sahabat Salman Al Farisi. Nah ini nanti yang berbicara tentang organisasi yang statis ya. Ya statis itu contohnya dalam sahabat itu Salman Al Farisi. Salman Al Farisi itu yang punya ide pertama waktu Nabi Muhammad mau dikepung, Madinah mau dikepung dalam perang Al-Ahzab atau perang Khaybar. Karena pasukan orang Islam itu masih sedikit, yang mau nyerbu itu orang kafir, semua berkelompok, semua kompak mau nyerang Madinah. Akhirnya Salman Al Farisi punya ide, begini aja Nabi, kota Madinah ini nanti dibuat parit gawe kali mau bengi Madinah. Sekiranya jarak atau melompat ke arah iso. Itu idenya Salman Al Farisi. Kenapa Salman Al Farisi punya ide seperti itu? Sebab Salman Al Farisi itu salah satu sahabat pendatang, aslinya keturunan Persia. Jadi banyak ide-ide dari Persia yang dibawa diusulkan pada Nabi. Terus salah satu ide besar, ide yang secara organisasi yang diusulkan kepada Nabi, contohnya bahas stempel dalam Islam, stempel pertama kali dalam sejarah Islam itu yang punya ide itu sampai Salman Al Farisi. Nabi Muhammad itu kan mau dakwah pada Raja Romawi, Raja Persia, mau nulis surat, mau dikirim. Ketahuan Salman Al Farisi, ya Rasulullah, surat resmi negara, syarat resmi negara itu tandanya harus ada stempel. Maksud sampai sampai udah surat itu pada negara dengan tahlilan, sing mau terima tulisan kok bapak Pak mau sekeluarga kan gak bisa, udah ini stempel ya. Sampai ini sing bangsa rusut itu kan jadi pakai rumput dan diwak ini mau dimasuk. Kok beli apa tak senang? Ngomong dalam di kontok tidak jelas dengan apa nih ngomong. Mungkin jadi rawat mungkin ya. Di kadang ini jadi kata masih sok, enak. Dikira udah bacaan lebih. Untungnya sih diundang ke tukang ngomong ya, saya kira-kira pandai ngomong ke konggol. Sing dunia biasa ngomong bingung nih kayaknya, ya tidak apa ngomong. Mungkin sini dulu penting. Undangan kami sudah bagus, sudah terbentuk rantai-rantai, tapi administrasinya sudah. Tapi dalam pengelolaan mau buat acara harus seperti ini tetap harus dibenahi. Tapi dalam perjalanannya nanti harus memakai cara yang bisa merangkul semua. Nah, saya itu langsung disenangi untung mereka udah saya nah itu cara yang nanti sifatnya yang kultural ngangkat saya lupa saya seperti itu ya. Dan dalam kehidupannya seperti itu. Kapan sampainya rapi, kan kalau saya rapi lagi aku tahu lah mereka ya konten aku
Sama namanya rapi mau dua ya. Secara teori, kudune ora rapi. Sing lanang iki wajib kayak napa secara teori. Tapi secara realita, sing lanang gak duduk duit akeh, banding bojo ora duduk duit. Sing dodolan ning pasar malah bojone. Bojo dhewe ya ngono. Nah, ora duwe ya. Secara teori kan kudune sing wajib nambah sing lanang. Tapi kalau sampai itu langsung memakai teori dalam fikih, suami yang tidak menafkahi istri berhak mengajukan cerai. Istri berhak mengajukan fasad. Nah teori itu misalkan udah dirondo bolak-balik kan? Jadi rondo bolak-balik. Sebabnya orang lanang yang acara rapi, di lingkungan orang jadi duit rata-rata. Modelnya kalau gitu tau ya panganan pun alam biru. Orangnya disambel ya alam biru. Alam biru orangnya disambel. Orangnya dinyangkoni anaknya. Itu dalam kehidupan pun sama dari barangnya saya kudu urut. Tapi ini ya pokoknya dia lah. Aku nabi wis. Dia jenenge aku juga merasa mergawe sama anda dan mergawe seperti itu. Ya seperti itu. Dan banyak sampai ini satu hal yang unik. Sampai dalam satu hadis itu ada penjelasan yang unik. Laisal kadzabu mayusrifu bainal mar'ain. Jadi bohong itu kan dosa. Tapi ada tiga kebohongan yang tidak dosa. Satu kebohongan sampai bohong niate dheweke lurus itu kan. Karena mau lurus kan sijine rasane yang ngene, sijine rasane diceritani padha-padha sampeyan. Kuwi nek sampeyan cerita kae, cerita kayak malah utaran. Tapi nek wong loro iki dibiduki, wong kowe jare wong kae wah itu heng, jadi aku. Kira kuwi oleh ganjaran malah. Bohong yang kedua yang diperbolehkan dalam perang. Pernah kok jujur-jujur, aku apa perang, pasukanku kabeh 1000, numpak jet ngene yo kalah di kono. Yo kudu bidu-bidu sithik-sithik wong jenenge perang itu kudu strategi. Terus ketiga yang unik, sampai itu orang apa ya? Sampai itu orang apa? Ketiga, suami membohongi istri, yo lah. Suami membohongi istri, yo lah. Ilmu lah, sampai perangkat kok ini rano ini. Saya itu tak terima, tapi senang hal ini. Kok iso ini? Dikit jenenge apa ilmu kehidupan itu saya. Contohnya ini, yang cewek, wis jadi tutune, wis itu klambi, neng Shopee, wah klambi ini, klambi ini rupanya apa? Rupanya apa? Tapi ya sudah tuntang loh. Wes kadung teko barang bingung. Mas, aku pantes orang kanggo klambi jajal sing anak pani jawab elek. Ya, pani juga kagak enak. Oh, eneng kirim terbang langsung perang dunia. Yuk, jawabnya. Yuk. Jawabnya ini bola tangan diri lagi di sini. Ya sampai pantas ya, tapi luar pantasnya lagu. Tapi waktu itu tanya dulu, sampai kamu jujur, itu mati loh deh. Dan video-video kita dia tapi senang deh, video ini senang. Takut kata nanti, senang video ini. Sebabnya ini jujur, makal, lanang pengen, tenang. Masak ini tenang, nanti lah penuh. Neng itu masak opor ayam, tunggu aja kafe. Tujuannya teko mangan, murah sampai kerja kafe. Apa mangan sampai kondo, ini lo makanan opo ditumplok kafe, yakin ditumplok kafe. Lo berarti kan dalam agama pun itu ada hal-hal yang terkadang tidak sesuai teori. Bohong itu dosa, tapi dalam beberapa agama pasti kamu gitu. Nah, dan malah kita disuruh berbohong. Sebab apa? Ya tujuannya tetap langgeng, kehidupannya tetap langgeng. Caranya, dan cara itu yang mudah itu tak kayak ilmu, caranya tak kayak ilmu sih, saya itu tak kayak ilmu. Nek konsep lanang duit, terutama duit, kalau kan duit, oleh itu. Caranya apa? Makanya boleh beli non yang ATM dan apa sih keren-keren so. P
ini dari pohon yang mangel. Itu ada dalam satu kisah. Nabi Muhammad itu pernah ada seorang perempuan datang pada Nabi. Nabi, istri saya, suami saya itu hanya kaya, tapi kalau dia minta ampun. Kalau bujurnya ngumpul, kalau kelambiannya kan gitu. Kalau kami lumayan aja, dia lebih kena guru, tapi itu tunai. Wah itu kan sebenarnya ngumpul untuk kelambi. Yo kabeh wong itu padha sadune wis ngumpul. Kelambine itu padha wae kita tetep ono bendane. Dadi kelambi dikumpul-kumpul kuwi anggere jaman tubuh. Aku kelambi iki lho, bingung itu tumpane romo. Aku bingung itu lho. Ayo kabeh itu padha yakin aku. Nek ora nek kelambi mesti tok iki wis tau iki wae. Sesuk dipotone iki kaya ngene. Nah, waktu kelambi pirang-pirang ya beringan bu. Aku kelambi saya dia. Kata beli sing anyar kayak tahun minggu. Perkara tidur sama jalannya sing. Akhirnya kelambi sing tuku di bumi ya. Ini dia anyar. Jadi gak amat kalau tanggal bener. Disukuin. Jadi itu jadi dalam kehidupan pun dua hal itu harus berjalan bersamaan. Kudu aturan, pertama aturan. Nek bisa dilakukan udah aturan, tapi ada hal-hal tertentu yang memang tidak sesuai aturan, tapi tujuannya agar sesuai aturan. Di ekonomi biar sesuai aturan. Makanya Nabi Muhammad itu kan dalam caranya memang ini bertemu itu kan wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang yang paling bengkok itu tulang rusuk. Momen itu diciptakan tulang rusuk itu bengkok. Nek semua itu piye kelakuan gombe, lebih terus sampai naik terus. Tapi nek bukan kenceng coklat. Oh itu operasi, mutu, calana itu pisau asulah kan panjang, cerita kopi di lembaga. Saya itu kalau mau ngomong, mutu perai, kita putus mesti kan ngomong, perai kan. Nek gombe bengkong terus, tapi nek bukan kenceng coklat. Makanya dulu digono alon-alon. Lalu kan strategi nanti. Jadi ada hal-hal tertentu. Ini kan bukan ambil berek. Dibujuk tak dono teori ini. Tetapi ini mau dibujuk. Dinawet. Dan orang itu terpakai kalau dua ilmunya. Dua ilmunya awet panggil. Dan pokoknya apa panggil itu. Jadi itu jadi dua hal itu. Yang statis dan dinamis semua hal itu. Dua-duanya harus dijalankan. Lalu tujuan kita kemana? Tujuan kita ya sesuai dengan ADRT itu mau kemana. Kalau orang tidak punya tujuan besar, jangankan 10 orang, jangankan satu kecamatan, 2 orang saja tidak punya tujuan yang sama, gak sama kelompok tujuannya, dikira kelompok. Kemana kalau rajok dari bojone. Iki tujuannya urip sing sijine seneng nek anake iku sekolah formal. Sing sijine seneng nek anake mondok ora kondok. Nek yo aku. Akhirnya lah sekolah, kowe lambi lah sekolah. Mau ayo kono dhewe. Jadi itu harus punya tujuannya kan dibawa kemana? Ya akan dibawa sesuai visi dan misinya itu didirikan tujuannya untuk apa? Yaitu tujuan paling pokok, paling puncaknya seperti itu. Saya kira cukup sekian. Baik, terima kasih. Cukup panjang juga penjelasan untuk pertanyaan dari rekan Edo. Mungkin dari pemaparan ketiga materi yang sudah disampaikan tadi, mungkin ini dimohon untuk memberikan pesan-pesan kepada rekan-rekan kita yang baru saja dilantik tadi pagi. Monggo disilakan. Monggo dari Pak Fahmi dulu. Silakan. Pesan dan pesan baik. Pesan saja. Pesan ya bukan pesan ya, ini ibarat sharing saja. Kalau organisasi Ibnu di mana saja pasti ART-nya sama betul. Cara berorganisasinya sama, kemudian
karena sudah ada landasan ADART-nya. Namun ada ruang-ruang yang sebenarnya yang sudah disediakan oleh ADART tersebut untuk kita manfaatkan sebaik mungkin. Kalau dalam kajian kuliah saya biasanya menekankan sudah bisa saya lanjut ya untuk bersikat waktu. Untuk apa ya? Sebenarnya saya sudah sering bertemu dengan Mas Zainal. Agar Ibnu Siti Waras ini punya mazhab atau karakteristik sendiri, agar tidak punya gerakan sendiri, tidak perlu formalitas seperti Ibnu yang lain. Itu yang pertama. Tadi sudah saya obrolkan, ada mungkin ini bisa dilaksanakan, cita-cita disiapkan. Mungkin ada teman-teman yang mau beasiswa ke Mesir, ke biasa Maroko, biasa ke Tunisia, itu bisa dipersiapkan oleh anggota-anggota itu. Saatnya apa saja itu sampai lihat. Saatnya nggak banyak, paling satu menguasai bahasa Arab, kedua cuma hafal satu juz. Orientasi
orientasinya jadi bukan orientasi lokal. Jangan seperti saya yakin itu di PAC lain itu orientasinya lokal oriented, master orientasinya lokal pengkaderan, ya pengkaderan itu jangan jadikan sebuah core-nya, jadikan sebuah nilainya. Kaderisasi itu jalan, tapi kita sudah mempunyai visinya sudah apa ya? Itu dilakukan, tetap dilakukan, tapi punya orientasi panjang. Itu yang belum dididik, menyiapkan generasi itu. Mungkin yang mau ke beasiswa ke luar negeri, beasiswa ke PTKIN itu bisa disosialisasikan ke anak-anak. Kita memfasilitasi itu. Setiap tahun beasiswa itu banyak sekali, entah dari Kemenak, dari LPDP, kemudian dari PWNU. Itu sebenarnya adalah peluang-peluang yang perlu kita manfaatkan. Jadi kajiannya, kurikulum kajiannya, kajian kita kuning itu sebagai sarana mengarah ke jangka panjang. Itu poin satu. Poin yang kedua adalah yang belum saya laksanakan juga karena saya harus PP setiap bulan itu harus PP Jogja Bojonegoro, dan kemudian sekarang itu masih melaksanakan proses penelitian di Teguiran. Itu meneliti, membuat sebuah event. Ada setelahnya ada nih, sudah ada nanti di Pampel. Di setiap ramping pasti ada, biasanya ada sesepuh NU-nya. Di setiap ramping mungkin entah di konsepnya nanti dirumuskan sendiri, namun core-nya atau bidikan goal-nya nanti adalah kita membuat semacam pembukuan sejarah itu semua. Itu yang belum. Kalau saya sendiri nggak mungkin butuh kerjasama dari entah atau ini murni di eksekusi teman-teman Ibnu nggak apa-apa. Nanti untuk penulisan atau bagaimana penulisan karya ilmiah yang benar nanti bisa sharing dengan saya atau Kang Silokasir ini juga suka, beliau sering nulis juga. Nanti untuk penulisan, nanti saya bantu sekolah penulisan bagaimana menulis ejaan ED atau menulis A-nya 1, A-nya 2 dan untuk bisa untuk pelatihan gampang. Itu impian saya mungkin mau dieksekusi sama teman-teman ini. Yang menulis sejarah NU itu baru ada daerah Pademangan itu baru, dan itu tidak begitu dilirik oleh teman-teman kita di Bojonegoro, karena menulis itu butuh apa ya? Butuh ketelatenan, butuh keseriusan dalam mengenai sebuah artikel. Itu sepertinya belum diseriusi dan dididik oleh teman-teman kita. Ini makanya dalam hal karakteristik keorganisasian, jadi orientasinya bukan melulu kita membahas kok mewah, bukan. Itu udah biarkan itu masa-masa saya dulu. Karena sampai kan sudah berada pada tahap landasannya sudah, kemudian pengembangannya sudah di masa Mas Tauhid, Mas Zainal, terus setelah itu Mas Fauzan sudah tertata. Kita harus punya visi, melampaui visi itu karena sudah tertata. Terus otomatis tidak usah ngurusi anggotanya kayak harus aktif. Itu sudah ada kader-kader lain yang ngurusi. Sudah teroksin ngepek, sudah ada makassar. Yang perlu kita pikir adalah visi jangka panjangnya. Jadi pikiran itu orang pikiran geras, mau geras tapi pikiran orang pikiran geras.
membuat biografi tokoh-tokoh ini, Mas mumpung masih Sugeng, Habib Ahmad masih Sugeng, itu bisa digali informasi. Nanti tentang pengumpulan naskahnya itu ada mahasiswa juga kan? Ya nanti sudah dibantu mahasiswa juga bisa untuk nanti diseleksi anak-anak kita yang bagus dibukukan. Nanti itu adalah bagian dari jariah kalian, karena saya yakin generasi 10 yang tahun yang akan datang itu belum tentu mengenal Bahlil, belum tentu mengenal Abahnya Ziro, belum tentu mengenal Habib Ahmad. Dia merupakan bapak pendiri, bapak yang apa ya? Ini kota ini ya, beliau itu perlu kita catat dalam sebuah buku kecil. Oh, itu karyanya Cak Ibnu, coba nggak banyak. Jadi urusan kita bukan urusan yang receh-receh, kita ini dijak kok nggak belum ya, bukan itu. Biasanya masih terhalang itu kan. Sing hadir kajian di Malang, gak ada di bahasa, sebenarnya jalan aja, gak ada di bahasa. Karena goalnya sampean lebih dari nah kaderisasi sampean Ibnu dengan atas tanya kan otomatis sudah jalan. Maksudnya kalau mesin motor starter tetap jalan. Yang perlu kita didik adalah fondasinya sudah ada, pengembangannya sudah ada. Yang ketiga adalah core value-nya, nilai yang ingin dicapai oleh Ibnu BPN itu nanti akan menjadi pembeda kita dengan Ibnu ini. Itu saja. Yang pertama mungkin kalau mau digarap proyeknya ini satu, yang kedua adalah menyiapkan generasi yang mau kuliah di luar negeri gitu. Jadi orientasi sudah jauh berkembang, bukan orientasi gelut, orientasi dijaga belum anggota sedikit, bukan itu. Dan jauh ke depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan. Saya mau menerjemahkan apa yang dimaksud Pak Fahmi. Orang mudeng bahasanya, wisata ini rasa tolak ngomongin, satu dong bisa disoal semua. Jadi sama tak jelas maksudnya. Nah, kan orang warung biasanya orang warung itu agak dibahas. Maksudnya Pak Fahmi ini. Jadi kita itu boleh, memang kita itu orang kampung, tapi jangan berpikir kampungan. Awak dhewe wong desa, tapi aja desa kabeh. Jadi omahe bulu, omahe Barejo, omahe Kate, omahe Kasduma. Tapi pikirane teko London karo kondi. Pikirane kan dhewe nek sampeyan itu mau pikirane mau pengen ngene, tujuane kan dhewe sebabnya pada zaman sekarang itu era globalisasi, wong sak dunya dadi siji. Tadi dicontohkan dari contoh dari Pak Ami kan salah satu caranya saya ngapain kuliah yang master, tapi kuliah yang di kok dibantu Pak Ami. Boleh akeh urusan apa dulu boleh orangnya akeh. Boleh saya pengen ngajarno latihan Indonesia jadi oleh desa ini Pak Ami itu sanggup. Pak Ami sanggup boleh ngomong diulang caranya dari disertasi apa mungkin ada presor mungkin. Aku sholat suruh satu dia. Jadi intinya seperti itu. Pikirannya jangan poplek mau sampai itu. Pikirannya pak. Om jalannya kan yang HP kan ditiranya guys. Saya itu cerita. Saya kan biasa mulai. Saya itu pernah ditawari teman saya dari Medan. Tulisan saya ngetik kitab nulis kitabnya orang pendahulu. Pernah ditawari. Ustaz, kalau sampai mau kita jenengan itu saya kirimkan ke penerbit Beirut Lebanon DKI. Saya ditawari. Itu kalau saya berpikir profit, boleh duit dong, mesti tak jual.
Aku mau nulis, kono sing nyetak, kono sing terbitno oleh duit royalti oleh royalti 5% itu sudah duit akeh sana. Tapi saya jawab saya nggak mau. Sebab kalau saya nanti menulis yang menerbitkan orang Arab, seakan-akan hanya orang Arab yang mampu seperti itu. Memangnya ternyata gak iso. Memangnya itu dulu Arab. Memangnya ternyata dia gak iso. Wah, itu dari diri lah terbit nanti. Dan jangan kan itu mudah. Saya tuh mencari manuskrip seperti itu. Saya kemarin itu WA dengan penjaga perpus di Yaman, cari naskah saya tulis Yaman bahasa Arab. Waduh, aku ini bahasa Arab tak Google angel-angel kalau cuma Google kleru lah wis ora usah nguri kok padha dununge Google Translate main ngene main mbok iki sing tek pokoke paham karepku lah wis piye lah pokoke. Nah, kuwi ora karepe dikitine aku bayar ngono tak delok bayar itu. Artinya zaman sekarang itu kalau kita mau sampai go nasional atau go internasional itu sangat mudah, medianya itu sudah banyak. Makanya Ibnu Sam'an mau niru kok kaya Ibnu Balen iki Ibnu Katsir atau PCDW kan dia kan karepe ngono. Nek sampe iso sak dhuwure, daerah sak dhuwure apa? Daerah sak dhuwure apa? Iso gawe jajal, daerah yang iso gawe ngirim ke bocah yang mau mesti ranah-ranah itu gawe. Yakin gitu. Lah itulah nanti keistimewaan itu yang nanti cara dilirik. Seperti kayak juga seperti saya sekarang itu menulis yang kuno se-Indonesia jarang pamer jarang pokok se-Indonesia sih iso itu bukti loh. Dan itu kalau saya itu mau tujuan saya mau cuma cari uang itu mudah, saya serahkan menerbit saya dapat uang. Tapi tujuan saya bukan tujuan saya, kita harus buktikan orang Indonesia pun Islamnya bisa seperti orang Arab, bisa menurut kita dengan tulisan bahasa Arab. Mungkin Pak Fahmi ya juga bisa buat jurnal yang bahasa Inggris yang bisa diterbitkan di Arab. Kita dari pikirannya jauh ke depan. Tentu dari kalian semua itu nanti saya nyangka betul yang lo kabeh betul teman-teman mungkin berarti. Tapi sampai yang penting ngerti karepe wong. Aku mau terjemahan karepe paham itu. Ngarepe wong itu pikirannya kok jemu koyo-koyo yang wis iso kelompok anggota, maka seakan-akan kuwi darah sejagoan. Kita harus lebih maju ke depan. Zaman itu zaman. Lah kemarin saya itu waktu hari raya itu ke tempatnya Dr. Ben, Kota Beteto. Dia itu ngomong begini. Era sekarang itu era disruption namanya. Disrupsi itu zamannya itu kabeh saingannya karo mesin karo internet. Zamannya saingannya kabeh karo mesin karo internet. Sampai kalau zaman sekarang cuma punya satu keahlian, entah ini mau jadi nganggur kan? Pak Dimas, iso gawe sablon, kok ada lo iso sablon ini ngantai soben, belum dikasih pasti teknik karena dari waktu nih. Kalau punya keahlian cuma satu, kalau cuma kalian, sing iso pinter, coba namanya pertanian gitu, dia memacul itu lari saya, saya tidak jadi traktor. Alat kanggo nandur bisa naik, kanggo kendos bisa naik, kanggo itu juga orang itu. Aneh itu biru tau maksud. Ya, kuwi kabeh bahkan Pak Dr. itu bahkan cerita begini, bahkan anak kuliah kok candi shopping ini KAP ini dari SPD, ini dari guru. Guru itu pun nanti saingannya juga internet. Sekarang coba ada aplikasi ruang guru, aplikasi apa ya. Semua itu bisa mengalahkan profesi sebagai seorang guru. Semua itu kabeh semua lah. Kalau kita berpikirnya cuma seperti umumnya orang, seperti umumnya sebenarnya bapaknya segini, sekolah, gede, kuliah, kata berwene cewek ayu, jabatan, ditunjuk, ya anak wes mentok ya. Pol berarti tujuannya. Pol, tujuannya pol mentok.
kita pengen lebih jauh ke depan, lebih jauh ke depan, sing mungkin tidak terpikirkan oleh orang-orang lain. Apa majiah istilah besar keistimewaan tiap orang itu harus punya. Sampai kalau mau tetap eksis di Indonesia zaman akhir harus punya keistimewaan. Jangan hanya mengandalkan kemampuan saja. Harus punya banyak kemampuan. Zaman akhir itu harus seperti itu. Dan saya dimaksud ahli ini maksud karena kok nanti anak bocah ilmu yang pengen kuliah Pak Amin yang nonton langsung luar negeri. Terakhir contoh namanya itu cukup diri saya. Caranya mau diri gratis gitu. Nah aku nonton aku. Utangnya mau nah. Jadi mau diri pikiran gampang lebu itu biye. Kita lagi suara bayar. Soalnya duit itu biye. Soalnya ngomong itu nih. Saya yo boleh diri kok. Saya itu pernah tetangga saya di tetangga saya terakhir itu pernah. Ada satu orang saya itu ikut bantu. Wah senang-senang diraku itu dia kan lagi kuliah tak wangi. Dulu ngajinya di tempat saya bantu. Saya ikutkan program yang Basnas. Di Basnas itu kan ada program satu desa satu sarjana itu diberi beasiswa 100%, bahkan diberi uang saku. Itu duit itu cukup kuliah atau sampai bayar bahkan dia diberi. Itu terobosan seperti itu jarang yang tahu. Jadi terobosan seperti itu sebenarnya sangat banyak. Dalam itu orang siji, dalam itu pirang-pirang. Jadi maksudnya paham itu, jadi kita nanti buat ini bagiannya tugasnya Pak Dimas sih kan. Oh itu nyablon ya kok. Oh mungkin mau nyablon ya tas nani. Tengwanin nanti gimana aku tahu mana. Jadi yuk dipikirkan. Kok apa sablon tak kayu dia dengan menunggu tak kayu dia. Biar kita mungkin beres. Urusan duit gampang dibeli boleh bujur ya aku ada boleh diri duit gampang. Tapi kita berpikirnya jauh ke depan, biar kita itu punya keistimewaan tersendiri. Ya, itu maksud. Dan ketika zaman sudah punya keistimewaan, sampai nggak usah sejak bocah melok itu melok diri. Sebab apa? Sampai tertarik kalau program itu. Tapi kalau nggak beli program yang menarik, ya ngelak mengejar. Itu saya cuma menegaskan dan menjelaskan apa yang dimaksud dari Pak Fahmi yang dijelaskan tadi. Terima kasih. Ya, alhamdulillah dapat yang terakhir. Nah di terakhir ini saya akan mengajarkan dari mulai tampaknya sampai begitu. Nah, jadi gini, saya itu sudah termasuk nomor di periode saya itu sering sharing dengan pendahulu, dan pesan dari pendahulu juga seperti itu. PPNU itu bukan organisasi yang model pemerintahan, yang ketika pemimpinnya sekarang fokus infrastruktur, kalau misal bangun jembatan wes oleh separuh terus ganti ketua gak terus dari jembatan ekonomi, tidak seperti itu. Kang Yoto dari paving, terus Bu Ana ganti cor, terus Bu Ana ganti cor, ya toh. Sing gede Bu Ana terus ganti keramik, tidak seperti itu. Jadi itu PPNU itu organisasi yang membawa cita-cita para pendahulu. Kalau ngomong dari itunya dulu, berdirinya itu fokusnya menjadi dua. Yang pertama intelektual, yang kedua kemasyarakatan. Jadi mendidik pelajar itu menjadi intelektual yang dekat dengan masyarakat. Fokusnya cuma dua. Nah terus kalau ngomong itu PPNU Sedi Waras, ini kan sudah masuk di tahap perkembangan yang mulai Tan Fahmi di awal secara kultural, secara penanaman ideologi aswajar, dilanjutkan secara kaderisasi, organisasi, masuk di skill organisasi sampai ke Tan Fauzan. Jadi kalau misal dia pakai saya itu sehingga PAC, terus ganti pakai saya sehingga Kodes, berarti kita harus upgrade lagi. Besok Sedi Waras itu sudah tidak pakai atas sama Kodes, tapi atas nama ranting. Dan juga kita tidak boleh meninggalkan program-program pendahulu yang sudah terlaksana. Juga cita-cita para pendahulu. Nah,
cita-citanya Pak Fahmi biar bisa nerusno bocah Sudiwaras bisa kuliah, bisa nerusno dan sampai SMA tok. Nah terus sebelumnya kita kalau ngomong Sudiwaras kita sudah masuk di level Jawa Timur. Di periode saya pernah juara 1 kaderisasi, dilanjutkan rekan Fauzan juara 1 kaderisasi juga. Mempertandingkan itu juga bentuk yang mustahil untuk rekan juga pastinya, karena memang dari zaman saya sudah menjadi juara 1 kaderisasi, rekan Fauzan juara 1 kaderisasi, dan juga mengawinkan nomor piala organisasi juga, dan menjadi juara umum yang kemarin. Sampai kok terus nopo wedi ayam-ayam benane awak dhewe juara umum. So iki awak dhewe itu juara umum, tidak seperti itu. Ya sekiranya sampai bisa monggo, kalau nggak bisa ya tidak perlu dipaksakan. Tetapi tetap program itu harus berlanjut. Dan yang disampaikan Bu Sura tadi, setiap periode itu juga harus mempunyai ciri khas. Dan itu di buku POK juga disebutkan. Dan saya mengerti apa yang dimaksud di buku POA itu di Sudiwaras. Jadi mulai periode rekan kami mulai dari awal harus mengenalkan aswajanya, terus dilanjutkan rekan Tohir mulai ada kaderisasi pertama, terus di periode saya mulai berjalan organisasi sesuai dengan organisasi, terus dilanjutkan rekan Fauzan kaderisasi juga organisasi berjalan, terus ditambah skill organisasi. Nah di periode ke depan ini keseluruhan juga harus dilaksanakan, tetapi juga harus memikirkan output dari anggota kita itu kita arahkan kemana. Yang saya sampaikan di awal tadi juga, jadi saya duwe angan-angan pengen kuliah, dan anggota dari itu PPNU Sudiwaras ini banyak juga yang lolos dari SNSB maupun dari PTN. Nah, kemenang Pak PTN. Nah, bisa dibuat forum. Ini juga pernah disampaikan calon ketua pusat di PPNU dari Bojonegoro yang masuk di UI, itu dulunya juga membuat forum kajian dari beberapa anggota yang mempunyai cita-cita sama, pengen lanjut di 10 universitas ternama di Indonesia. Di Sudiwaras bisa dimulai dari situ. Terus ke depan di PC itu Bojonegoro ini juga akan ada kemah pelajar, juga harus dipikirkan. Terus ada lomba-lomba. Kalau sampai mengejar organisasi, kaderisasi, sampai mentok juara kaderisasi mana, itu yang bisa dikatakan membanggakan, juga tidak bisa dikatakan itu bentuk dari kemajuan. Harus coba dicari yang lain, harus mencari pembeda. Ibnu Sudiwaras kalau Ibnu Balen apa beda-beda. Dan kita ini sudah masuk di level Jawa Timur. Sudiwaras itu pernah mewakili Bojonegoro di itu PPNU yang kita kalah dengan Munur, Tulungagung. Nah, kita juga harus melihatnya sama mentok delok PAC sak Bojonegoro. Kita sudah di atas level mereka. Kita juara umum dan delok Bojonegoro tok ya sampai di sini tok. Jadi lo PAC yang Sudiwaras ini juara umum. Kita di Sorok Nah ini PAC kan hebat di Bojonegoro kemarin. Dan itu juga bisa dikatakan sekarang juga, karena memang mengemban jabatan yang dulu, prestasi yang pernah didapatkan Sudiwaras. Jadi ini sama mentok nih Bojonegoro tok. Ya orang baru tok, juara Bojonegoro tok. Naikkan level sampai ke Jawa Timur. Coba lihat PAC di kabupaten lain yang pada saat ini sama seperti kita prosesnya, lebih-lebih yang sudah melebihi kita secara organisasinya, secara kaderisasinya, secara medianya. Nah ini juga kalau ngomong media Sudiwaras ini juga termasuk nomor 1. Bahkan kalau ngomong media PC itu kalau dengan media PAC Sudiwaras itu bisa dikatakan sekarang bukan lebih. Dan kita juga sudah mengirim satu kader dari itu Sudiwaras, rekan Haris itu termasuk tim medianya BSD harus naik level. Jadi
yang mengurusi kemarin yang seperti PAC itu harus rantai. Rantai itu levelnya bisa membuat seminar, bisa membuat magister sendiri, bisa membuat apa? Peningkatan ideologinya, aswajarnya, jugaan, peningkatan rantai. Ketika sehingga PAC itu fokusnya nanti distribusi kadernya. Itu PPN itu mau gimana sampai dipikirkan nanti besok siapa yang mewakili PAC Sudiwaras masuk di pimpinan cabang, harus dipikirkan. Terus memadai keseluruhan yang masuk minat bakatnya, terus masuk apa? Nah ini seperti rekan Bina gitu. Ini sudah masuk di Polri, itu juga bisa dinaikkan levelnya dari Sudiwaras ada Polri internasional. Amin Allahumma. Nah, terus olahraga kita juga terkenal futsalnya, terus volinya dari Balojo, tekan Pergi. Nah ini juga termasuk. Terus ada juga rekan Romi dari Hijau. Itu kan juara 1-2-nya di Kecamatan Sudiwaras itu adalah kader itu dan BPN. Dan juga harus pintar membaca peluang. Kalau memang ada lomba di tingkat kampus yang ada di kampus luar, coba informasinya jangan disebarkan di lokalannya saja, tetapi PAC Sudiwaras juga harus tahu. Kalau misal lomba TikTok kan nggak masalah, sebenarnya kan saat ini. Nah, TikTok yang kemarin kita buat juga yang menang dari mana? Dari Jombang, terus ada lagi dari Mojokerto. Kita kalau sudah menjadi juara di tingkat kabupaten itu terus biasa. Jajal, enak lomba nih UINSA. Nah, jadi peserta kasih juara, kasih juara. Enak lomba nih nah, kemarin apa banyak ya? Pak Kambi juga peser. Nah itu lomba esai. Nah itu bisa lomba video. Terus lomba TikTok kemarin di jurusan Sengkunubi, jurusan PAI. Nah itu bisa dimasukkan. Terus yang baru ini ada lomba sepak bola di Belagahan. Nah ini juga ngomong tuh juga yang dikatakan sinergitas kita kepada kecamatan, kita kepada KDT yang insya Allah ini juga membantu Kosadin itu dikuatkan. Dan dulu juga sudah pernah dijalin, ini juga perlu dikuatkan. Camateannya sampai juga naik butok sampai muda. Kata yang muslimah juga belum jalur mana toh. Nah, terus kepada kecamatan Polsek yang CBP KPP yang belum pernah menjalin bisa sampai PBB latihan itu rame, itu bisa dilanjutkan. Terus Polsek, terus nanti hubungan keluar kepada PC diperbaiki. Jadi secara keseluruhan baik cita-cita para pendahulu, terus buat ciri khusus di periode sekarang, terus menjadi wadah akomodasi para pelajar di Kecamatan Sudiwaras secara keseluruhan baik, secara organisasi, kaderisasi, terus bakat minatnya secara keseluruhan. Mungkin cukup untuk sore hari ini saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pesan-pesan tadi sekaligus menutup acara show pada sore hari ini, saya mau ambil kesimpulan dapat disimpulkan dari beberapa pernyataan ketika pemateri. Organisasi harus berjalan secara stabil dan dinamis secara beriringan dengan memiliki dasar yang jelas dan konkret dan menumbuhkan semangat bagi kader-kader dengan cara menjalankan kegiatan dengan istiqomah. Dan tidak lupa pula lagi pesan-pesannya, PAC Sudiwaras harus memiliki karakteristik yang berbeda dari PAC lainnya. Terima kasih, mungkin itu saja. Saya Aimanwati sebagai moderator memohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati para hadirin semuanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sesi foto bersama.